ada salah satu pemain ngejual konslet dengan laku mungkin sekitar 30-an juta. Pemain itu langsung bikin statement, Lobet masih indah, Lobet masih baik-baik aja, Lobet masih rame, Lobet masih mahalan, seperti itu. Nah, kalau cuma satu konslet yang laku, itu tidak bisa untuk tolak ukur tentang nilai jual Lobet ini masih oke, tidak bisa. Itu karena cuma satu konslet. Nah, yang kita bahas ini kan di bawahnya, di akar rumputnya. Kalau dunia konslet itu dari dulu memang tidak bisa dirubah apapun. Ya konslet tetap masih rame. Nilai jualnya masih ada. Yang jadi pertanyaan ketika kelas PAUD, kelas bursa, kelas pemula ini tidak ada, itu mau diarahkan kemana? Yang akar rumput ini untuk berproses ini loh. Yang dulu biasanya akar rumput ini PAUD-nya bisa laku 1 juta, 1,5 juta. Itu sekarang dia sudah kesusahan, bahkan dia sudah nggak bermain PAUD. Contoh, saya ketemu temen, dia dari dulu basicnya di PAUD, kok sekarang nggak main PAUD? Ya karena nggak bisa, Mas. Dia main PAUD adanya kelas restart kocok. Kadang seperti itu, Mas. Jadi ada kelas PAUD, ada kelas vector, ada kelas pemula ya. Pemula. Nah, 3 kelas itu pada sepi, pada larinya ke restart. Karena dibanyakin restart kocoknya. Nah, ketika restart kocok itu banyak, IO juga nggak mau resiko. IO lebih banyakin restart kocok. Ya, betul. Gitu loh. Mudah-mudahan bisa lebih dewasa lagi. Memang tidak gampang, Mas, menghapus restart kocok ataupun mengurangi ini tidak gampang. Karena ini sudah fenomena di kota-kota di Indonesia. Betul sekali, Mas. Kita bisa merubah ini ketika kita serentak. Paling enggak satu kota dulu kita hilangkan. Mungkin kalau IO di Solo Raya ini melihat vlog saya ini, harapan saya sih mudah-mudahan bisa mengurangi kelas restart kocok, terus lebih memfokuskan lagi kelas-kelas yang semestinya seperti PAUD, pemula, bursa, atau vector ataupun kelas umum. Biarkan akar rumput memilih dia mau berproses di kelas yang mana, dan akar rumput itu nanti ada tujuan akhirnya. Di dalam dunia Lobet ini bukan cuma milik 1 atau 2 orang, yang terlibat di dalamnya banyak. Ada pelaku jual beli juga. Saya pengen akar rumput ini bergerak lagi di bawah. Dia berproses dari ladber, dia bisa mencari rezeki juga di ladber, meskipun hanya sebatas PAUD laku 500 atau 1 juta, atau gacoran yang main di bursa laku 1 juta atau 1,5. Tapi kan ada hasilnya, ada nilai jualnya, ada standarisasi kualitasnya di situ. Kalau kita cuma fokusnya ke restart kocok, kita tidak akan bisa berproses. Kalau rame masih rame. Itu rame kan sih. Kelas untuk happy-happy, Mas. Kita bicara masalah realita aja ya. Yang mengisi di kelas restart kocok itu rata-rata 80% itu cuma dia penghobi, cuma sekedar happy-happy. Mungkin pengen mengisi waktu, terus ketemu silaturahmi sama temen, seperti itu. Untuk tujuannya dia nggak ada. Kalau nyun sewu koyok bakul Lobet ki misalnya, kayak bakul PAUD, bakul gacoran, bakul vector. Kayak sampean iki lho. Kayak aku lah. Misalnya aku main restart kocok. Lah itu aku bingung konsepnya. Aku bisa videoin burung itu di gantangan, ketemu videonya ini, terus tak jual ke pelangganku, customerku. Tapi kan untuk gregetnya itu kurang. Coba nek umpama iki tak turunke di kelas PAUD. Aku punya PAUD, tak turunkan di kelas PAUD. PAUD iki menang di kelas PAUD. Main kedua, main lagi, menang lagi. Berarti kan kualitasnya Lobet PAUD itu sudah ada, nilai jualnya sudah ada gitu loh. Kalau sampean kan jual beli ya. Nanti kalau misalnya ditanya pelanggan ini, Mas. Jadi misalnya, Mas, burungnya yang juara 1 itu tadi kerjanya gimana? Juaranya di restart itu gimana, Mas? Sampean jawabnya gimana, Mas? Kalau sebagai bakul itu, Mas. Kalau kemarin masih rajin ke ladber ya. Paling cuma saya video aja burung itu di gantangan, terus saya kirimkan, kerjanya kurang lebih seperti ini. Tapi untuk menang atau tidaknya tidak bisa diukur. Ini ikutnya kelas restart kocok. Gitu. Kelas restart kocok itu bagaimana? Pas awal-awal dulu pada nanya customer itu. Ya saya jelaskan kelas restart kocok itu seperti ini gitu loh. Aku menang di kelas bursa 2 juta misalnya. Ada customer telepon, Mas, ada burung ini ada kayak gini. Harganya berapa? Misalnya 3 juta. Tadi
dia turun di kelas bursa 2 juta Om, dia durasinya ya segitu. Kualitas lobotnya itu saya jelaskan, ini menang di kelas bursa 2 juta. Oh, berarti kan di sana bisa mengira-ngira. Gitu loh. Kalau kelas 2 juta itu isinya burung-burung kurang lebih mungkin durasi 30-40 ya, atau 20-30 tapi rajin, rapat kan seperti itu. Customer yang nanya gitu, misalnya Mas juara 1 itu di restart tuh anunya gimana? Agak pusing Mas biasanya. Kalau saya pusing, tapi kalau teman-teman apa yang masih bisa bertahan dengan restart kocok, ya saya nggak tahu juga dia alasannya gitu. Gimana. Ya. Saya memang untuk akhir-akhir ini jarang ke Latber. Ya jujur aja, karena saya tidak bisa mengikuti kelas restart kocok. Saya lebih baik main di kelas PAUD atau pemula atau bursa. Yang kelas itu jelas. Yang jelas. Bisa untuk mengukur kualitas burung yang mau saya jual. Pelanggan juga bisa saya jelasin, oh ini burung tadi mainnya di kelas PAUD. Ya. Oh ini burung mainnya di kelas pemula. Oh ini burung tadi menang di bursa 2 juta. Saya jelasin bisa. Ya. Dan pembeli nanti bisa dia berpikir, oh burung itu kalau menang di PAUD stabil juara 1, kualitasnya seperti ini. Burung menang di kelas bursa 2 juta, oh kualitasnya seperti ini. Jadi ada nilainya. Ada kira-kira, jadi ada bayangannya gitu ya Mas? Ada bayangannya gitu loh. Jadi ada pemain beberapa hari yang lalu juga membuat postingan di Facebook itu. Pemain itu bilang kalau kelas lobet masih rame, restart kocok masih diminati seperti itu. Ya. Dia bilang kalau dunia lobet ini nilai jualnya semakin terpuruk bukan karena restart kocok. Nah, saya tidak sependapat sama statement itu, pemain itu gitu loh. Jadi kalau cuma sebatas penghobi, jangan menanggapi berlebihan tentang dunia perlobetan. Karena dunia lobet ini seperti tadi, ini banyak yang terlibat di dalamnya. Penghobi yang sebatas hobi, penghobi sekaligus jual beli, ada pelestari juga dia ternak lobet mencetak paut-paut durasi, ada juga pelaku jual beli dan ada IO. Banyak. Di sini kita harus adil loh Mas. Ya bisa. Kalau kita cuma memberikan kelas restart kocok, ini berarti kita memberikan kelas untuk yang sekedar hobi happy. Gitu loh. Karena yang hobi happy itu tidak mempunyai tujuan akhir untuk supaya lobet itu laku. Aku tak gandang sih bahkan gabut. Jadi kalau yang cuma sekedar hobi, ketika memberikan pandangan mengenai perkembangan dunia lobet yang ini, yang itu, yang itu. Kalau menurut saya kurang setuju dengan statement-statement seperti itu. Yang harus menanggapi dunia lobet itu, ya dia sebagai pegiat, pelestari, pelaku jual beli juga. Yang terlibat di semuanya ya Mas. Yang terlibat di semuanya. Dan lucu lagi gini, dia pernah statement juga kalau lobet kualitas itu ya lobet konslet atau lobet faktor durasi. Ini lucu meneh ya kan. Lobet konslet atau lobet faktor durasi itu memang lobet yang kualitas. Ya. Tapi kalau lobet PAUD yang menang 3 kali pada kelas PAUD itu apa bukan lobet PAUD yang kualitas? Kalau lobet gacoran yang menang di kelas bursa 1 juta, menang kelas bursa 2 juta, menang kelas bursa 3 juta, itu apa bukan lobet yang kualitas? Kualitas itu ya lobet kualitas. Jadi lobet kualitas itu lobet yang menang pada kelasnya. Kalau kita bicara masalah konslet dan faktor durasi, iya memang itu lobet bagus, lobet kualitas. Tapi kita jangan meninggalkan lobet PAUD yang menang di kelasnya, lobet pemula, remaja yang menang di kelas pemula tadi, lobet gacoran untulan yang menang di kelas bursa. Kita jangan meninggalkan ini juga lobet kualitas pada kelasnya gitu loh. Nah sekarang ini yang kelas-kelas ini kan sudah agak tersingkirkan. Rata-rata semua pada fokus di restart kocok. Kalau ditanya lobet masih rame, lobet masih rame. Rame cuma sekedar untuk happy. Yang jadi pertanyaan, apakah nilai jualnya yang di akar rumput ini masih? Kan sudah enggak, agak berkurang. Ya masih lah, beberapa teman-teman masih bisa ngejual apa namanya amunisinya, mau vector, mau gacor, mau PAUD masih, tapi sulit karena di beberapa gelaran Latber di kota-kota di Indonesia ini sudah tidak memfokuskan kelas PAUD, pemula atau bursa atau vector. Mereka fokusnya ke kocok. Lah kalau semua fokusnya ke restart, calon pembeli-pembeli ini lah ngapain beli mahal-mahal? Bawa ke lapang kita mainnya cuma hoki-hokinan, nggak minta bunyi ngedur atau bunyi panjang-panjang, enggak. Bunyi sekali 2 kali pendek-pendek aja. Yang penting juara. Yang penting juara seperti itu.